langsung saja kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya, yakni sesi tausiah yang akan disampaikan oleh 3 ustadz kembar ya. Insyaallah. Jadi beliau itu disingkat Hamanis ya. Hamanis. Nanti silahkan perkenalkan sendiri-sendiri, haknya itu apa, manya itu apa, nisnya itu apa. Kalau saya yang mengenalkan saya takut keliru ya, karena nisnya udah pasti otomatis manis ini. Manis ya. Karena ini gambar yang bertiga itu ketika di-share ke ibu-ibu, ke teman-teman ini, teman Bunda. Wah, semuanya teriak. Anak siapa itu, ganteng-ganteng banget gitu. Baik. Beliau sangat inspiratif sekali karena alhamdulillah sering juga mengisi di beberapa stasiun televisi dan kadang suka bertemu dengan saya ya. Ya mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Mari kita sambut kepada Ustadz Hamanis ya, Asatidz Hamanis ya. Waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nahl. Mudah-mudahan kehadiran kita walaupun bentar ya, bentar lagi mau asar ya. 10 menitan lagi ya. Mudah ada manfaatnya, ada yang bisa diambil dan dibawa pulang ke rumah. Amin. Kalau kita belum bisa bawa ke rumah belum kita belum ya? Kenapa? Belum bisa dibawa pulang ke rumah kita kan? Maksudnya? Ya begitulah ya. Alhamdulillah yang kami hormati kepada para pengajar dan juga founder Indonesia Murojaah Kiai Haji Deden yang hari ini belum bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala dakwahnya. Juga para staf Indonesia Murojaah, ada Haji Deni dan juga semuanya yang hadir. Terima kasih banyak, dan juga panitia dan Bu Nitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik Murojaah. Amin. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama saya Abdul Hannan Jamaluddin Hamanis, yang awalnya itu Hannan, Abdul Hannan Jamaluddin. Yang kedua Abdul Manan Jamaluddin Manan Hanan Manan. Hanan ya. Saya yang isnya ya, manis. Ya alhamdulillah. Nama saya Ihsan Hanan Manan Ihsan, disingkat Hamanis. Betul. Hamanis itu bahasa Inggris. Apa itu? Handsome and manis. Ya. Alhamdulillah, langsung saja mudah-mudahan kita semua Allah istiqomahkan dalam terus membaca Quran, menghafal Quran dan juga murojaah. Amin. Karena yang namanya kita membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, tidak ada ruginya. Saya pernah dapat nasihat dari seorang guru. Beliau mengatakan seperti ini, seseorang itu diibaratkan sedang berada di dalam lautan yang paling dalam. Pernah gak mengalami di situ? Gak pernah ya. Tapi penelitian mengatakan bahwasanya lautan yang paling dalam itu adalah di mana zona yang tidak terkena cahaya sama sekali. Gelap gulita. Jadi ibarat orang tuh sedang berada di lautan paling dalam. Ketika dia terus membaca Al-Quran, naik derajatnya, naik tuh perlahan naik dari yang paling dalam gelap, naik muncul. Dia sudah berada di dalam lautan yang mulai terkena sinar matahari. Terus baca Quran, terus naik hingga dia melihat terumbu karang yang begitu indah. Naik lagi, ketemu lagi ikan-ikan. Naik lagi, ketemu perpaduan yang sangat indah. Apa itu terumbu karang dan juga ikan-ikan yang warna-warni. Masya Allah. Naik lagi terus sampai akhirnya dia berada di daerah zona yang terang.
naik lagi ke atas, akhirnya dia sampai ke permukaan. Di permukaan laut masih terombang-ambing, tapi dia terus baca Al-Quran. Datang nelayan, bantuin dia, nolongin dia, ya, diangkat, dibawa ke perahunya, baca terus Al-Quran. Dia dibawa terus ke pinggir laut, dia baca Al-Quran terus. Ini yang awalnya ditolong oleh nelayan, dibawa ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum. Setelah itu apa? Dikasih kerjaan di ladangnya, ngegarap ladangnya, ngegarap lahannya. Setelah itu apa? Dikasih kepercayaan buat megang lahannya, dipelihara itu lahannya, hingga akhirnya apa? Lahannya ini tumbuh buah-buahan yang begitu banyak. Setelah tumbuh buah-buahan yang begitu banyak, dia jual sehingga jadi pengusaha yang sukses buah-buahan. Seperti itu hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, derajat kita terus naik dan terus naik. Nggak ada yang pernah namanya rugi ketika membaca Al-Quran. Dari perumpamaan tadi tergambar bahwa salah satu kehebatan Al-Quran adalah kita semua tidak bisa mengubah isi Al-Quran. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, ada yang memalsukan Quran, ketahuan pidana penistaan agama. Kita semua tidak bisa merubah isi Al-Quran, tetapi isi Al-Quran bisa merubah hidup kita. Dan Al-Quran itu juga nur. Tahu nur? Tetangga saya. Nur, cahaya. Dan cahaya ini disenangin oleh semua orang. Banyak orang yang senang ketemu cahaya, apalagi pas lagi mati lampu. Lampu nyala, tak, senang, wah alhamdulillah ada cahaya. Nah, Al-Quran ini ada cahayanya, dan cahaya tersebut akan tumbuh di dalam diri seseorang yang tiap hari rajin baca Quran, apalagi sampai menghafalkan, murojaah, apalagi sampai mengamalkannya. Di dalam diri kita akan tumbuh cahaya, dan cahaya disenangin oleh banyak orang. Jika di dalam hati kita, badan kita sudah ada cahaya, maka bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezeki yang akan mencari kita. Bukan kita yang akan mencari kerjaan, tapi kerjaan yang akan mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang mencari jodoh, tapi jodoh yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan pulang dari sini ada yang nyantol. Amin. Ya. Nempel, Ada yang nempelin. ya kunti. Maka dari itu yuk kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Amin. Kalau kita mempunyai teman yang baru kita kenal, sama ada satu orang teman bahkan sahabat yang udah tahunan kita kenal, kira-kira ketika kita meluahkan rahasia kita, meluahkan curhat kita, kira-kira kita pilih teman baru apa teman lama? Lama. Teman lama. Begitu juga kita dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Dengan begitu maka Al-Quran akan memuliakan kita. Al-Quran akan memberikan semua rahasia-rahasia dan kemuliaan yang ada pada Al-Quran. Mustahil kalau orang yang jarang membaca Al-Quran, bahkan malas mendekati Al-Quran, akan mendapatkan rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Makanya sering kita dapati tuh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ada masalah cepat selesai. Kenapa? Dibantu dengan Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Mungkin orang banyak menganggap sumber kebahagiaan di dunia ini banyak. Orang lagi galau, lagi banyak masalah, banyak hutang, pengen cari ketenangan ke mall. Hah? Iya betul kan, mall. Ke mall. Mall bukan mall. Mall, Iya. ya. Ke mall, ke karaoke, ke pantai nyari ketenangan, nyari kebahagiaan. Dapat nggak? Dapat. Tapi apa? Sesaat. Masa datang lagi, ada pantai lagi, ke mall lagi ngeluarin biaya. Tapi kalau orang sudah datang ke Quran, tenang, insya Allah selamanya akan tenang. Kenapa? Kita sudah megang kunci kebahagiaan. Tapi sayang, seribu sayang, banyak orang yang nggak yakin dengan Quran bahwa di rumahnya ada sumber kebahagiaan untuk dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan Al-Quran ini tertanam dalam diri kita semua. Amin. Karena kenapa? Kalau Al-Quran sudah tertanam di dalam diri seseorang, ketika Al-Quran sudah tertanam, terpatri di dalam hati seorang manusia, tertanam di dalamnya kalam dari zat yang maha mulia, mustahil hidupnya hina. Ketika sudah tertanam di dalam hatinya kalam dari zat yang maha kaya, mustahil hidupnya miskin, mustahil hidupnya susah. Karena kenapa? Kalau kita sudah menyatu dengan Al-Quran, itu tandanya kita sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum ahlullah wa khasatuh, keluarganya Allah dan juga orang-orang yang diistimewakan Allah. Kalau kita sudah jadi keluarganya siapa ya? Keluarganya Pengusaha lah. Pengusaha lah, katakanlah pengusaha kaya di dunia.
Kita jadi keluarganya pengusaha. Kita pengen, "Pak, butuh mobil nih, dikasih nggak?" Dikasih anaknya. "Pak, kuliah di luar negeri boleh nggak?" Dikasih nggak? Dikasih anaknya. "Pak, pengen nikah dong." Kasih nggak? Kasih. Jangan kan, dicariin yang paling terbaik, betul nggak? Mantap. Iya, itu baru keluarganya anaknya pengusaha. Bagaimana kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Kita sedih, Allah yang bahagiain. Kita susah, Allah yang nyenengin. Kita butuh uang, Allah yang kasih. Kita sedang sakit, Allah yang nyembuhin. Kita perlu jodoh, Allah yang kasih. Ya, makanya kita semua kalau jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita nggak pernah rugi. Sahabat itu kayak mata sama tangan. Kenapa? Tangan sakit, mata nangis. Mata nangis, tangan ngusap. Begitu Al-Quran. Siapapun yang sedih, siapapun yang punya masalah, datang Quran, selesai masalahnya, selesai utangnya. Apalagi masih pada muda nih ya, belum ada yang belum nikah gitu kan. Iya. Jadi Iya. masih muda gini, ada yang belum nikah gitu. Iya, iya. Ngelihatnya jangan ke sini dong. Iya. Oh iya. Masih panjang masa depannya. Para guru-guru kita selalu menyampaikan bahwa sesungguhnya kita nih ketika lahir di dunia sudah Allah tetapkan kadar kebahagiaan dan kesedihan kita. Jikalau saat muda kita habiskan tuh kebahagiaan kita, maka bersiaplah ketika tua kita hanya menanggung kesedihan kita. Tapi ketika kita masih muda, kita habiskan waktu kita untuk Al-Quran. Kita gunakan waktu kita untuk Al-Quran, maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tua nanti akan Allah keluarkan semua kegembiraan dan kebahagiaan untuk kita. Ya, Ini makanya penting nih murojaah. Murojaah. Karena namanya ngafal Quran itu gampang. Yang ngafal Quran namanya gampang, tapi yang susah adalah murojaahnya. Gampang ngafal Quran. Bukan berarti ketika sudah menghafal Quran 30 juz tugas kita selesai, enggak. Tugas kita masih panjang untuk menjaga hafalan kita. Terus ada yang nanya, "Abang, kapan dong kita istirahatnya?" Istirahatnya adalah ketika kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, dan Allah dengan Rasulullah bangga dengan hafalan kita. Amin. Amin. Alhamdulillah alamin. Sudah masuk asar. Mau nggak mau harus berhenti ya. Tapi mudah-mudahan walaupun sebentar sedikit, mudah-mudahan kami berharap ada manfaatnya. Amin. 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 Sekian dari Hamanis, kurang Ya, lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini sekarang sedikit waktunya, mudah-mudahan lain waktu ada yang ngundang lagi gitu Ya, ya. amin, ya. Pertama di grand launchingnya ditunggu undangannya ya. Ya, buat teman-teman yang silaturahim bisa kita punya media sosial Facebook namanya Kembar 3 Hanan Manan Ihsan, ataupun di Instagram dan Twitter Twitter. @kembar3hamanis. Iya. @kembar3hamanis. Jangan lupa habis ini langsung di follow, unfollow, report, blog. Jangan dong. Ya. Ya, sekian dari Hamanis. YouTube-nya juga ada. Ya, Akun YouTube kita Kembar 3 Hamanis. Kembar 3 Hamanis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Siap. Sekian dari Hamanis. Saya Hanan. Saya Ihsan. Manan. Makanya di sini. Memang harus urut dari lahir kan kudu Iya, urut. Betul ya. Cuman nikahnya kagak urut ini. Iya. Baik, terima kasih. Saya Abdul Hanan Jamaluddin. Saya Abdul Manan Jamaluddin. Saya Abdul Ihsan Jamaluddin. Apabila ada kekurangan tolong dimaafin, apabila ada kelebihan tolong dikembaliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.